Itu kita concern banget di hitung-hitungan juga sih, BEP-nya kapan dan lain-lain gitu. Ini dengan jumlah kamar sekian, kalau terlalu wah, berapa harga jual si kamar kosnya yang harus kita. Berarti terlibatan LNA sampai sana, maksudnya ada diskusi dengan pihak owner juga ya? Ada diskusi sampai ke sana, tapi kita nggak menghitung detail. Jadi itu kita untuk menstimulus aja supaya owner juga aware. Ada bayangan ya? Bayangan, aware, sehingga dia nanti, saya bisa hitung sendiri nggak ya? Atau saya butuh expertise untuk hitung lagi, dia bisa. Hasil karya-karya dari rekan-rekan konsultan masing-masing. Nah, khusus untuk hari ini kita akan diskusi santai untuk pemaparan dari Lena Project mengenai karya yang saat ini diperlihatkan seperti ini. Baik, waktu dan tempat mungkin saya persilakan. Mungkin perkenalan dari dulu. Ya. Kembali waktu dan tempatnya Mas Ibu dari luar atau dari kesempatan kita. Perkenalkan saya Lukman dari LNA Associates. Kita di rumah arsitektur di Bandung yang banyak mempunyai proyek proyek di residensial sebelumnya beberapa juga kita punya proyek sama public facility. Jadi kalau teman-teman ada yang sudah mengikuti melihat kita itu dirikan juga kita beberapa kali tampilkan proyek-proyek kita di network kita di project. Di Rumah Kalua ini kita tampilin 2 proyek yang menurut kita setelah kita lihat karena temanya From Habit to Harmony, proyek mana yang paling relate terhadap tema tersebut. Di sini kita tampilkan 2 proyek, keduanya residensial, tapi yang satu itu private house, yang satu lagi rumah kos. Dari kedua proyek ini, yang satu sudah terbangun dan yang satu masih konsep. Jadi nanti saya mungkin akan mulai cerita dari proyek yang masih konsep dulu ya. Baik, sebetulnya di sini saya, atau mungkin saya mulai dari yang rumah tinggal dulu ya, supaya kita lebih kebayang. Dan ini saya tidak siapkan PowerPoint khusus, tetapi saya mungkin bisa kasih lihat preview dari rumahnya, sambil nanti saya cerita bagaimana perjalanan dari rumah sebelumnya. Bisa saya mulai dulu yang ini ya. Oke. Sebelumnya dari mana aja nih? Aku boleh tahu yang ini. Ya. Oke, dari oke. Sama semua. Ya. Ya. Oke, kalau gitu saya mulai dengan proyek Eki House ya. Di sini panelnya ini mungkin masih boleh minta tolong ditampilkan videonya. Jadi ini tuh adalah salah satu proyek rumah kita yang kita selesaikan di desainnya di tahun 2020. Kemudian dibangun di pertengahan tahun 2021. Di awal tahun 2021 dan selesai di awal tahun 2022 kemarin. Ceritanya rumah ini bermula dari seorang klien kita, itu merupakan seorang lawyer yang meng-hire kita, kontak kita bahwa dia pengen punya rumah, dia punya lahan waktu itu di Jakarta Selatan di Lebak Bulus. Lahannya itu masih berupa kapling kosong, betul-betul bahkan infrastrukturnya belum ada, kirinya semua masih kapling karena ini merupakan tanah yang pengembangan selanjutnya dari si perumahan existing yang sudah ada dari tahun 90-an. Jadi perumahan lama, tapi dia masih punya lahan kosong sampai sekarang, dan akhirnya dijual dalam bentuk kapling-kapling yang lebih kecil. Nah, ownernya ini mengontak kita mau didesainkan sebuah rumah dengan menyampaikan kebutuhan
Presentasinya ya. Nah, oke. Jadi owner itu dapat bisa hanya membawa kebutuhan dan keinginannya aja. Waktu itu kita ingat betul bahwa ownernya datang ke kita, Mas, saya ini dengan istri saya ingin punya ruangan ABCD. Kebetulan ownernya dan istrinya punya 2 orang anak dan ada 1 orang tua yang cukup rutin mampir ke rumahnya. Sehingga dibutuhkan ruang 1 kamar, 1 ruangan utama, kemudian 2 kamar anak, kemudian 1 kamar tamu yang bisa dipakai untuk orang tuanya. Kemudian ada keinginan juga dari si pemilik rumah itu mau rumahnya nggak terlalu mencolok. Jadi karena dia juga merasa ini aku penghuni pertama nih nanti yang membangun di sini, karena nanti dia benar-benar masih lahan kosong gitu. Aku pengen rumahku nggak terlalu mencolok. Dari itu kita coba tangkap dan kalau kita hanya berbasis informasi awal dari owner itu aja, mungkin terjemahan desain kita tidak terlalu dalam gitu ya. Sehingga biasanya kita melakukan desain itu selalu diawali dengan proses kuesioner tadi. Jadi owner itu mengisi pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita ajukan. Kemudian secara berkala itu kita lakukan interview. Interview itu bisa dilakukan di initial brief pertama atau selanjutnya selama proses preliminary design itu interview atau ngobrol sama owner itu berlangsung ya. Disitulah kesempatan kita untuk bisa dapetin sebenarnya seperti apa sih ini karakter dan kebiasaan dari si owner. Nah ini relate juga terhadap tema dari Habit to Harmony ini. Jadi kita tuh coba cari tahu nanti bro, sebenarnya backgroundnya klien kita ini seperti apa. Kita sampai stalking juga Instagramnya dia, bahkan ke LinkedIn-nya segala macam, karena profesi lawyer tadi kita bisa cari tahu. Nah, dari background check itu kita dapat bahwa si owner ini setiap kali ketemu kita meeting itu selalu celana pendek kan, pakai baju kemeja pantai, ya kan, sesantai itu gitu. Dan kita kan kalau dulunya tadi kan di awal keinginannya klien hanya ingin rumah yang nggak terlalu mencolok gitu ya. Terus semua kebutuhan ruang terakomodir. Tapi saya lihat kok dia berpakaian aja mencolok kira-kira gitu kan, bener kan? Dan dia punya koleksi Jimmy. Salah satu Jimmy-nya itu Jimmy tahun 90-an lah, ya warna kuning lagi. Ini kita pikir dia nggak mau mencolok, tapi koleksi-koleksinya dia juga mencolok gitu. Ceritanya dari situ kita coba berusaha cari tahu lagi lebih dalam sebenarnya yang benar-benar owner pengen itu seperti apa. Kita simpulkan sebetulnya owner ini pengen tidak mencolok dalam artian rumahnya jangan merepresentasikan terlalu luas gitu ya. Kalau istilahnya kita punya materi sekian 100 gitu ya untuk membangun rumah ini, nggak usah kalau habis untuk rumah lah gitu. Tapi rumah ini harus tetap berkarakter sebagaimana karakter dari owner tadi. Nah, kita coba cari karakternya apa sih yang paling cocok. Sambil ngobrol di proses dari dan juga kita coba kulik keseharian dari si owner ya. Owner ini hampir setiap bulan itu selalu jalan-jalan. Jadi either ke luar negeri paling dekat di Indonesia itu Bali paling motivo. Tapi memang mereka paling suka jalan-jalan ke tempat outdoor. Tempat outdoor, makanya mereka lebih banyak sebenarnya staycation kalau bahasa sekarang. Jadi bukan jalan-jalan yang aktivitas fisik. Saya jarang lihat mereka kayak main ATV gitu, itu saya jarang lihat. Tapi lebih sering lihat mereka kayak di cottage atau di infinity pool gitu-gitu, menikmati yang suasana alam itu kita suka lihat historinya gitu. Akhirnya kita coba kita coba inisiatif untuk berarti desain yang seamless ini bagaimana caranya dari luar seamless terlihat sederhana aja, casual, tapi di dalamnya kita bisa akomodir kebiasaan dia yang suka travel itu dengan menghadirkan suasana di luar masuk dalam rumah. Jadi seperti ada hidden gem di dalam box.
putih yang dalam desain ini kira-kira. Nah, jadi di sini premis utamanya sebenarnya karena waktu proses desain itu kan 2020 ya. 2020 itu pandemi ya, awal-awal pandemi ya. Awal-awal pandemi. Nah, di situ kita melihat bahwa desain untuk saat ini dan seterusnya sepertinya akan lebih banyak konsentrasi pada ruang-ruang, ruang dalam dan ruang luar yang saling terhubung kira-kira itu. Maksudnya kenapa? Karena setelah pandemi itu orang jadi mulai satu banyak di rumah dan lain-lain gitu ya, makanya kita tidak anti juga bahwa banyak orderan biasa desain rumah saat pandemi itu betul-betul terjadi gitu. Karena kebiasaannya juga berubah, dan yang paling penting bagaimana cara kita di sini premisnya membawa setiap kegiatan yang biasa owner kita lakukan di luar masuk ke dalam rumah, kira-kira gitu. Jadi kebiasaannya apa aja, nah dari setelah baru kita mulai cari tahu lagi. Tapi balik lagi nih, owner kadang-kadang kalau kita kasih cari tahunya dengan mas tuh suka ngapain aja sih, itu kadang-kadang nggak dijawab juga. Kayak tadi misalkan, mas tuh suka warna apa? Nah, kadang owner juga suka bingung juga. Lebih baik kita aja yang coba cari-cari, oh dia sukanya apa gitu. Nah, di sini kita lihat owner itu istrinya suka sekali senang. Kebetulan sebenarnya di depan rumahnya ada lapangan, jadi istrinya senang di depan lapangan itu cukup sering sama ibu-ibu muda daerah situ gitu ya. Sama suka meditasi. Ini yang kita lihat di kesehariannya di medsosnya dia. Suaminya tadi suka jalan-jalan dan suka gymnya, pakai kemeja pantai dan celana pendek doang gitu, kira-kira itu. Nah, akhirnya kita coba buat ruang di dalam rumah ini bisa mengakomodir itu dengan udah pasti konsepnya open plan, kemudian pasti harus kita akomodir satu ruang yang bisa fleksibel penggunaannya. Kalau lagi misalkan pagi atau sore dipakai istri untuk meditasi, tapi kalau siang dipakai anak-anak untuk lari-larian dan lain-lain. Artinya di lahan yang terbatas kita harus coba buat ruang yang open plan tadi, kira-kira gitu. Nah, saya mau cerita sedikit dari bagian dalam dulu ya, masih di bagian dalam. Jadi saya ingat betul di request pertama tadi, owner itu tidak hanya bilang, mas saya mau rumah yang tidak mencolok ya, yang tidak mencolok dan sederhana, tapi dia juga pengen banget punya pohon pule. Saya nggak tahu apa spesialnya pohon pule itu untuk si owner ya, karena kalau kita sih ya di beberapa desain juga pakai aja gitu ya, tapi owner ini pengen banget punya pohon pule, mas. Aku pengen, tapi bisa kelihatan sehari-hari sama aku, ini kan lahanku kecil ya, gimana caranya gitu. Ya kita sih sederhana aja, kita pikir berarti kita taruh pohon pule ini harus jadi center dari si rumah, kira-kira gitu. Makanya yaudah kita inisiasi inner court di tengah, sekalian inner court itu untuk membelah ketebalannya si bangunan. Di situ kita taruh si pohon pule tadi, dan ya akhirnya pohon pule itu memang jadi focal point-nya ruang dalam si rumah ini. Dan pohon pule itu yang kita taruh di inner court-nya sehari-hari dipakai untuk istrinya meditasi dan lain-lain, itu memang ngasih vibrasi yang beda gitu ya. Jadi owner lebih merasa terakomodir ininya dia, perasaannya gitu. Saya itu selalu yakin kalau rumah itu betul-betul tempat kita pulang, tempat kita bisa melepas diri menjadi diri kita yang sebenarnya, kan gitu kira-kira. Jadi memang kayak kita harus cari tahu dan pahami betul karakter owner kita lewat dari kebiasaan kesukaannya dia, itu memang betul-betul harus dilakukan gitu. Karena kadang kalau kita ngedesain aja hanya sampai dengan karakternya, sesuai karakter desain kita, tapi apa yang benar-benar owner mau tidak terakomodir, itu kan kita tidak mendesain untuk dia, jadi gitu ya. Nah, ini kalau bisa dilihat di sini, jadi
sebenarnya yang tadi saya cerita bagaimana ruangan dalam bisa mengakomodir premis masa pandemi kegiatan di luar itu kita bawa ke dalam adalah dengan ini sih sebenarnya. Jadi konsepnya open plan, beberapa ruang dengan pola grid sederhana aja, tapi kita konsep open plan begitu. Jadi ada di tengah ini center of rumahnya dia kita jadikan inner court dengan decking dan lain-lain. Kemudian dikelilingnya sebenarnya ini ada kamar dan ada foyer gitu ya. Di sebelah sini ini living room, kemudian ini ada ruang makan dan menerus ke belakang itu swimming poolnya mereka gitu. Nah, jadi sehari-hari di inner court ini bisa dipakai untuk kalau mertuanya mereka suka duduk-duduk baca majalah dan lain-lain gitu kan. Kalau ibunya tadi meditasi, nah saat di waktu yang lain kita juga bisa manfaatkan area ini full hanya untuk menikmati nonton TV bareng kira-kira gitu di waktu-waktu gitu. Dan kemudian kita buat juga yang cukup menjadi focal point, tangga yang bisa dipakai untuk duduk-duduk gitu. Ini bahasanya sekarang kan tangga-tangga Instagramable gitu ya kira-kira. Nah ini kita bikin di sini, jadi ini juga bisa punya pandangan menerus ke arah ruang TV, jadi mereka bisa nikmatin inner court dan ruang TV sekaligus dalam waktu bersamaan, kira-kira itu. Nah kemudian di bagian dalam itu karena tadi klien kita sangat suka jalan-jalan keluar, di luar kita bermain dengan warna-warna yang netral dan cenderung seamless sederhana dengan warna putih dan konkret dan kayu. Sedangkan di dalam kita pengen lebih berekspresi dengan warna-warna yang merepresentasi villa-villa yang biasa mereka kunjungi ketika liburan. Di batu bata tempel, kemudian bagaimana planter tanaman-tanaman juga kita mainkan, tanaman-tanaman tropis, dek kayu dan lain-lain. Itu kita aplikasikan di bagian dalam rumah. Jadi penggunaan material aci expose, bata expose, plywood dan cat putih itu kita aplikasikan di dalam. Kira-kira itu mungkin bisa dilihat, boleh ke atas Mas Ibu. Nah, di bagian dalam kita tadi konsisten dengan mengaplikasikan material yang seperti villa-villa di Bali kira-kira itu ya. Nah, di bagian luar kita mengaplikasikan kesederhanaan yang owner mau yang tidak terlalu mencolok itu dengan memberikan gubahan masa geometri sederhana. Tapi kita coba twist di situ. Gimana caranya? Tadi kan owner itu benar-benar stylenya berkarakter banget. Gimana caranya kotak putih sederhana ini bisa menjadi punya identitas yang sangat berkarakter kira-kira gitu. Ini bukan opsi pertama dengan committee sama owner sebetulnya. Kita sebelumnya sempat keluarin opsi yang bangunannya full putih itu, kemudian bawahnya konkret, itu masih kurang oke. Dan ini opsi kedua kalau kita. Nah, di sini kita hanya twist dari kotak itu kita sobek aja bagian ujungnya sini. Karena kita juga lihat di layout kita di situ ada kamar mandi yang cornernya bisa kita manfaatkan untuk kita bikin taman kering di dalam kamar mandi, samping ada showernya itu di bagian segitiga ini. Jadi dari kotak ini kita sobek aja, sobekan kita buat segitiga. Kemudian kita senang banget main kalau kita punya gubahan mata putih, kalau kita ada sobek sesuatu atau substrak sesuatu gitu ya, di dalamnya itu warna yang beda, yang kontras, either dia warna gelap atau warna kayu gitu. Itu kita suka banget bermain gitu. Dan kotak putih ini supaya dia lebih vokal, supaya lebih ter-highlight gitu ya, kita kasih background yang lebih gelap, yaitu dengan aci expose, kemudian bawahnya dengan masih kayu juga gitu, kira-kira. Jadi akhirnya memang jadi identitas di rumah ini adalah si kotaknya tadi. Itu sih paling untuk yang Eki House. Jadi kesimpulannya di Eki House ini kita berupaya bagaimana menerjemahkan apa yang mereka mau dan butuhkan dengan memahami tadi kebiasaannya melalui melihat dan melakukan obrolan dengan mereka untuk dapat seperti apa sebenarnya karakter mereka gitu, dan kita aplikasikan di sini gitu. Itu sih Mas Igo. Oke, terima kasih banyak Mas Sultan. Boleh tepuk tangan dulu. Oke, ini bahasan yang pertama mengenai Eki House. Iya. Sangat menarik untuk pembahasannya. Tadi kan sempat
informasikan bahwa segala hal dalam pembuatan desain memang tetap mengacu kepada kebiasaan seperti apa owner, dan itu memang perlu waktu ya Mas ya. Perlu observasi yang memang sangat mendetail. Kayak tadi contohnya kita cek LinkedIn, cek media sosial mereka, kebiasaan sehari-hari mereka seperti apa gitu. Betul. Nah, terus tadi juga kan sebenarnya sebelum ke pertanyaan teman-teman yang lain, tadi kan sempat diinformasikan bahwa banyak hal yang mereka requestkan. Iya. Nah, apakah sebenarnya ada hal yang owner sendiri tidak ingin sesuatu unsur dimasukkan ke dalam e-kios ini gitu? Owner tuh cuma membatasi kita di hal yang menurut kita, satu, owner nggak mau rumahnya tadi terlalu wah gitu ya, maksudnya terlalu bahasanya terlalu over pemakaian material dan lain-lainnya kira-kira. Sederhana intinya. Sederhana aja. Tapi dia juga nggak mau terlalu monoton atau monokrom, jadi kayak hanya putih aja atau hanya abu aja gitu, mereka juga nggak mau. Kira-kira itu sih. Okay. Selebihnya mereka sangat ngasih keleluasaan untuk kita mendesain gitu. Dibebaskan ya Mas ya. Baik, betul. Oke, baik. Untuk teman-teman di sini ada yang ingin ditanyakan, boleh kita sharing langsung aja, diskusi boleh. Ada yang ditanyakan nanti dijawab langsung sama Mas Lutfan. Boleh. Oke, izin bertanya, saya Fadlan. Untuk tadi sih hal yang mungkin si owner itu kan pengen banget adanya pohon pule, ada apa ya, maksudnya ada kayak pengalaman khusus kah atau ada alasan khusus mungkin kenapa si owner ini tuh harus mewajibkan di rumah atau di inner court tadi itu ada pohon itu gitu? Setahu saya, owner itu dia suka barang-barang yang nyentrik tadi ya, makanya koleksi-koleksi dia tadi kayak Jimny dan lain-lain gitu kan. Nah, dia ngelihat di antara pohon-pohon itu yang bisa ngasih fungsi peneduh, tapi unik gitu ya, batangnya dan lain-lain itu pule. Dia itu sampai tahu kalau ketinggian pule, terus ini tuh nanti Mas setelah tinggi 3 meter dia akan muncul cabang lagi, nanti kalau kita potong nanti muncul lagi di setelah ketinggian berapa dan seterusnya. Nah, itu pengetahuan dia di situ, saya pikir dia kayaknya ngelihat, dan batang pule memang kan bagus ya, kayak sebenarnya kayak pohon Kamboja fosil gitu ya, batangnya kan bagus. Mungkin saya pikir dari situ dia ini. Saya sih belum pernah nanya langsung sebenarnya. Gitu. Terus sama ini sih, tadi kan si karakteristik si owner itu kan nyantrik ya. Mungkin ada kan itu dari sisi yang bapaknya berarti. Nah, kalau misalkan dari sisi si ibunya, apakah ada pengambilan dari karakteristik si ibu istrinya, ibunya ya ke dalam presentasi si rumahnya gitu? Iya. Di sini menariknya, biasanya kita kalau ngerjain rumah dominan kan ibu ya, karena kita tahu kalau suami mungkin ada di rumah ya jam-jam tertentu aja ya, paling banyak. Iya, teknis. Iya ya, kayak gitu ya. Enggak, kalau biasanya suami kalau ini justru di tempat kerjanya dia kalau ada renov. Iya. Banyak request ya. Balik lagi di sini istrinya ada permintaan lebih banyak sebenarnya ke kitchen sama kamar utamanya dia. Tapi mereka selaras sih, mereka tuh mau rumahnya tadi vibes-nya ya kayak di villa-villa Bali, makanya kayak di kamar utamanya juga kita kayak backdropnya ya pakai kulit batu gitu-gitu kan. Terus kebetulan interiornya kita dibantu sama Mastaka Studio, itu dibuatin kayak kredenza atau meja-mejanya itu benar-benar pakai kayu solid gitu, dan kita pikir itu lucu, pas gitu, jadi masuk ke desainnya. Si ibunya sih sepengalaman kita waktu itu seperti itu, jadi nggak terlalu ada permintaan yang spesifik sih. Cukup mungkin. Oke, ya makasih Mas. Oke, terima kasih. Berarti dicukupkan dulu ya. Mungkin kita coba next ke pembahasan berikutnya ya Mas Lutfan ya. Nanti kalau memang dari teman-teman ada pertanyaan mengenai e-kios, kita bisa lanjut setelah pembahasan berikutnya. Oke, boleh Mas. Ya,
Makasih Mas Igo. Mungkin pembahasan selanjutnya pakai panelnya juga yang di sini kali ya Mas. Iya, ini proyek rumah kos yang sedang berjalan sebenarnya di kita. Jadi ini kita baru bisa tampilin konsepnya aja. Sebenarnya di sini premis utamanya adalah bagaimana kita mengakomodir kebutuhan dari pemilik kos, kemudian kebutuhan dari si pengguna kosnya sendiri gitu dengan kondisi existing yang ada. Ini tuh request awalnya, owner itu pengen punya 24 kamar di lahan ini berukuran berapa ya kalau nggak salah, iya 224 meter persegian gitu. Nah, yang waktu itu hitung-hitungan kita cuma masuk 16 sampai 18 kamar. Nyerah aja nggak nih saya. Terus kita coba lihat dari existing, berangkat dari existing. Kita di sini sebenarnya existingnya itu dia rumah lama. Owner ini punya dua lahan, satu lahan rumah tua, kemudian di belakang juga ada sama rumah tua juga yang size-nya lebih kecil. Dua lahan itu akan digabung dijadiin si kosan ini kira-kira gitu. Nah, dua lahan ini punya ketinggian yang berbeda. Jadi kalau dilihat di sini ada gang ke dalam. Gang ini tuh sebenarnya tanjakan gitu ke sana. Jadi tanah yang belakang itu memang lebih tinggi. Nah di sini kita selalu ngelihat kan sebenarnya rumah kos itu ya gitu, either dibanyakin kamarnya untuk ningkatin profit, tapi kadang-kadang mengesampingkan kualitas hidup penghuni di dalamnya kan gitu ya. Nah di sini kita coba, kebetulan pemilik kos ini itu sangat mengerti itu. Pemilik kos ini juga punya usaha sandal sloop ya, dan itu lucu-lucu juga, nyentrik-nyentrik modelnya gitu-gitu. Makanya kita pikir oh ini kayaknya seru nih kalau proyek ini dimulai gitu. Nah, kemudian dari kita sama pemilik kos udah sepi sih tuh kayaknya, si pemilik kos sendiri yang minta, Mas, saya minta setiap kamar itu bisa punya view keluar, kalau bisa bangunannya nggak nempel kanan kiri ke tetangga gitu kan. Kita oke banget waktu itu, oke boleh kita coba exercise. Nah di sini kita coba exercise beberapa jumlah kamar yang bisa didapat di awal program awalnya. Kemudian hitung-hitungan dari luasan dulu, size dulu, kita dapat bisa maksimal 20 kamar dengan catatan 3,5 lantai gitu. Nah, desain ini berangkat dari zoning yang kita buat. Di lantai bawah ini, si bangunannya ini kita bikin pilotis. Jadi kita angkat, karena ini kan sebenarnya kontur ya. Jadi ke belakang itu tanahnya lebih tinggi, tingginya sekitar 1,5 meter. Jadi yang belakang itu biar dia menapak ke tanah, tapi yang depan kita bikin pilotis, kita angkat si bangunannya supaya di bawah ini kita bisa pakai jadi fasilitas. Nah di bawah ini kita jadiin fasilitas parkir dan ada area komunalnya juga. Nah area komunal itu yang kita coba gaungkan di sini gitu. Jadi kita coba ngebagi 3 ruang komunal berdasarkan si perilaku penghuni kosnya itu gitu. Jadi di sini ada ruang komunal pertama di luar yang betul-betul untuk orang luar gitu ya. Di sini kan pemilik pengen punya kedai dan lain-lain. Jadi orang luar kalau mau hangout sebentar gitu, atau orang yang beli take away coffee di situ mau nunggu gitu, dia nunggu di atas. Nah, tapi kita punya ada ruang komunal di tengah di dalam sini itu untuk tamunya penghuni kos kira-kira gitu. Nah, kemudian nanti di rooftop kita punya ruang komunal yang khusus untuk kegiatan dari si penghuni kos sendiri. Jadi kayak kegiatan komunitasnya mereka kira-kira gitu. Nah, jadi balik lagi ke zoning di bawah itu kita fungsikan untuk public, kemudian di atas itu private untuk kamar-kamar, di rooftop itu untuk semi public, kegiatan yang bisa mengakomodir kegiatan penghuni kos yang lebih private. Mungkin bisa dilihat ke bawah Mas Iko.
Nah yang ini ya. Oke, nah ini diagram pembentukan meshingnya yang kita coba exercise kemarin. Jadi yang tadi saya cerita dari lahan yang punya perbedaan kontur, itu kita buat 2 gubahan massa depan sama belakang. Kemudian si bangunan yang depan itu kita bikin pilotis, kita naikin. Dan yang belakang kita tambah 1 lantai lagi untuk mengakomodir jumlah kamar. Tapi lantai yang paling belakang itu kita bikin tipe kamar mezanin karena kan atasnya udah nggak ketemu plat lantai lagi ya. Jadi atapnya bisa kita bikin setinggi apapun gitu ya. Nah kemudian si 2 gubahan massa ini kita pisahkan dengan sirkulasinya di tengah. Jadi sirkulasi vertikal kosan ini kita taruh di tengah. Juga di sirkulasi itu karena konsepnya split level kan, jadi si tangga itu tuh bisa jadi aksen sendiri sebenarnya kalau kita berada di koridor. Kita lengkapi dengan skylight dan lain-lain kira-kira gitu di area tangganya. Kemudian dari 2 gubahan massa ini kita pecah sirkulasi masuk ke dalam kamar masing-masing itu di tengah. Jadi dari sirkulasi vertikal kalau mau ke kamar itu ke belakang dan ke depan itu kita pecah. Sebenarnya kita berusaha untuk meminimalisir jarak atau si flow sirkulasinya kira-kira gitu. Nah, yang kita coba terapkan di sini kalau tadi dilihat di awal itu di samping itu kan ada ada gang kecil ini ya. Ada gang kecil. Nah, kita coba merespon sebenarnya ini. Kan gang itu sebelum adanya kosan ini sudah eksis ya. Maksudnya gang ini tuh nembusin dari jalan Gagak ini ke jalan besar lainnya di belakang. Motor itu bolak-balik ke situ. Nah, kita cuman khawatir kalau gang ini sekarang eksis terus nanti dibikin kosan, terus gang itu jadi benar-benar ketutup. Itu nanti ada orang mau nanya jalan apa segala macam, dia kelewat terus kira-kira gitu sederhananya. Nah, akhirnya kita coba respon itu deh dengan ya udah ngasih ruang si gang itu supaya tetap eksis, minimal di depan itu dia tetap kelihatan oh ada gang di situ dengan ngasih space yang lebih lebar di sini gitu kira-kira. Ke dalamnya tetap gang ya udah kan memang as it is kayak gitu ya. Nah, jadi akhirnya gubahan masa depan tuh kita rotate sedikit gitu. Pun di sininya kita pertimbangkan sirkulasinya masih oke untuk sirkulasi double loaded gitu kan. Nah kemudian kalau dilihat di sini sirkulasi double loadednya kan kelihatan agak besar ya. Kenapa nih agak besar? Sebenarnya pertimbangan kita selain hanya untuk mengakomodir void sebagai lubang hawa dan cahaya, tapi kita pikir juga kalau di kosan itu kan kadang-kadang bising ya. Jadi kalau kita buka pintu kamar tuh sama pintu kamar depannya tuh udah kayak pintu kamar depan yang ketutup, tapi suka kedengeran aja gitu suaranya sangat agak mengganggu kira-kira gitu. Nah di sini kita coba akomodir dengan itu. Jadi kalau tamu-tamu penghuni kosan itu nongkrongnya di sini kan biasanya di depan-depan pintu tuh suka pada lesehan atau apa gitu ya. Ya setidaknya kalau ini lagi ditutup pintunya dia nggak saling mengganggu. Toh ke pintu lainnya juga masih sangat jauh kira-kira gitu. Terus ya selebihnya di sini kita coba optimalin cross ventilationnya. Jadi di koridor itu benar-benar terbuka. Di sini di depan kita pakai breathing wall dari hollow buat kotak-kotak, nanti bisa ada vertical garden. Kemudian di area tangga ini fungsinya juga sebagai stack ventilation. Jadi nah ini yang bagian tangga split tadi. Ini yang bisa kita highlight gitu. Jadi si tangganya bisa jadi menarik dengan kita desain railingnya, kita desain lantainya dan lain-lain. Kemudian, yang jadi karakter utama di kosan ini sebetulnya adalah secondary skin gentengnya ini. Kenapa kita masukkan part itu di bangunan ini? Sebenarnya ada alasannya juga. Jadi kan kita dari zoning di awal rencanakan kita jadiin ini area parkir. Kemudian di sini ada area retailnya mereka, kemudian ruang komunal dan lain-lain yang di lantai 1. Nah, dari owner itu pengen kalau di sini ada kedai atau retail minimal ada tempat untuk nunggu nih untuk orang-orang yang order. Nah kita nggak mungkin lagi nih kita taruh tempat nunggunya di bawah, selain space-nya memang tidak ada. Yang kedua bisa potensi juga jadi crowd ke depan-depan, biasalah kalau ini kan ya
antrinya segala macam. Ya udah kita bikinlah tempat nunggu di atas kira-kira gitu. Jadi ada rooftop di atas retail. Nah, karena ini ada rooftop di sini, sedangkan di sini langsung kamar, kok kita pikir kok nanti kamar itu jadi nggak nyaman ya, terlalu kedengeran gitu dari si rooftopnya. Ya udah, akhirnya kita pikir perlu ada sesuatu nih yang jadi dividernya atau buffer dari kebisingan tadi. Kita usulin pakai secondary skin. Sempat di opsi awal kita pakai secondary skin itu dari dinding beton aja, jadi kayak double layer dinding beton gitu, terus dibolongin kotak-kotak gitu. Tapi nah balik lagi, seiring perjalanannya si preliminary design ini, kita ngobrol sama ownerku ini orang Jawa, dan dia sangat suka atau pengen banget ngembaliin memori warna-warna terakota di rumahnya. Jadi kayak, mas aku tuh suka joglo-jogloan. Kebetulan dia anak Vespa juga, Vespanya tapi benar-benar Vespa butut lah. Tapi emang Vespa lama, emang seneng oprek dan punya beberapa gitu. Jadi aku lihat orangnya sama nih, berkarakter juga gitu. Ya udah, yang paling dekat dan paling bisa kita jadiin untuk secondary skin kayaknya pakai genteng, lucu nih, bagus. Kita pakein di situ genteng. Ini jadi genteng peltong gitu untuk dijadiin secondary skin. Kemudian penempatan jendela ini juga bukannya karena nggak disengaja sih. Jadi jendela ini kita taruh di sudut sini supaya ya nggak langsung ketoong atau kelihatan dari si rooftop, kira-kira gitu, dengan ketinggian yang pas juga. Jadi kamar ini kan sebenarnya udah punya jendela ke sana, tapi tetap kita kasih jendela ke depan gitu. Tapi supaya nggak terlalu kelihatan kita taruh di sini. Nah kalau yang atas sudah bebas lah naruh di mana. Nah betul, jadi ini kira-kira fungsinya untuk itu. Dan bahasa dari terakota juga kita terapin di area tangga. Jadi kemarin ide kita, ya udah ini semuanya warnanya putih aja. Tapi karena kita tahu lah kalau dia mau ngejar bangunan yang low cost, mungkin nggak bisa main finishing seamless yang benar-benar halus. Jadi dindingnya kita bikin tekstur sekalian deh gitu, supaya kalau tukang yang nggak rapi-rapi dikit ya udahlah desain gitu. Akhirnya semua ini putih. Tapi hanya bagian tengah ini kita warnain lantainya terakota gitu. Jadi pakai tegel-tegel terakota. Kayak di sini juga kan ada ya kayak gitu ya. Nah, kira-kira secara konsep itu sih. Nah, ini pemilihan material. Pemilihan materialnya jadi kita coba juga selain tadi mengolek memorinya si owner terhadap pemakaian terakota-terakotaan, kita lihat juga di sekelilingnya, oh ada juga sih unsur-unsur ini nih warna-warna terakota, jadi kayak apa? Bisa konteks lah dengan sekelilingnya juga gitu. Nah, penggunaan material jujur ini kita pilih ya itu untuk ngasih kesan konteks dan ramah terhadap lingkungan. Jadi bagaimana kita merespons lingkungan tadi, from habit to harmony itu berarti kan kebiasaannya bukan hanya kebiasaan dari si dalam bangunan, tapi kebiasaan yang ada di lingkungan juga kita adaptasi ke desain kita, kira-kira gitu. Itu sih paling masih kok teman-teman. Oke, terima kasih banyak Mas Lutfan. Boleh tepuk tangan kembali. Iya, berarti untuk proyeknya sedang dalam proses konstruksi atau dalam proses desain? Ini masih proses desain. Sekarang di desain engineering development-nya lagi DD berjalan, mulai ke estimator ngitung RAB-nya. Oh gitu. Mudah-mudahan nggak ada yang di take out terlalu jauh ya. Iya ya, biasanya menyesuaikan budget juga kan ya. Iya, ini nah ini serunya lagi, owner itu ngajak kita partisipasi kolaborasi untuk proyek ini. Jadi apa nih yang bisa dikomersilin dari proyek ini saat proses perencanaan supaya yaudah kekumpul dia bisa bangun kira-kira gitu. Oh oke. Ownernya sendiri latar belakangnya memang ini tuh kepemilikan pertama dia bisnis di kos atau sebelumnya ada lagi Mas? Sebelumnya dia nggak pernah main di kos, tapi dia klien kita udah lama. Jadi rumahnya kita yang desain. Eki House, enggak ya? Bukan. Bukan. Jadi dia rumahnya di Bandung juga. Terus datang lagi ke kita untuk bikinin kosan ini. Tapi ini pertama kalinya dia pengen bikin rumah kos ya. Makanya waktu itu kita concern banget di hitung-hitungan juga sih. BEP-nya kapan dan lain-lain gitu. Ini dengan jumlah kamar sekian kalau terlalu luas
berapa harga jual si kamar kosnya yang harus kita. Berarti keterlibatan LNA sampai sana, Mas. Maksudnya ada Betul. diskusi dengan pihak owner juga ya? Ada diskusi sampai ke sana, tapi kita nggak menghitung detail. Jadi itu kita untuk menstimulus saja supaya owner juga Ada aware, bayangan ya? aware sehingga dia nanti saya bisa hitung sendiri nggak ya, atau saya butuh expertise untuk hitung lagi, dia bisa pilih ke situ gitu. Kalau kita nggak ingetin kan sekedar desain aja, nanti Iya. nggak masuk ya costnya gitu. Oke, terima kasih Mas Lutfan. Untuk pembahasan yang sekarang, ada yang ingin tanyakan? Boleh? Kita kasih kesempatan untuk 10 orang bertanya. Mungkin ini secara keseluruhan sih biasanya untuk gimana sih caranya menyatukan karakteristik studio sama si ownernya gitu. Terus pernah nggak sih ketemu owner yang benar-benar bertolak belakang sama karakteristik si studionya gitu? Oh iya, makasih Mbak siapa tadi? Mbak Syahda. Oke, terima kasih Mbak Syahda. Boleh langsung jawab Mas Lutfan. Kalau pada prakteknya ya kita pernah ketemu ke klien yang karakternya beda sama kita. Di awal-awal sih kita berusaha untuk di awal-awal perjalanan kita ya berusaha untuk ngikut aja ke karakter dia gitu ya. Tapi kesini sebenarnya karakter klien-klien yang udah datang ke kita juga kira-kira nggak jauh dari karakter desain kita sih. Balik lagi tapi gini, kalau menurut saya kalau kita di desain itu hanya berusaha menyelesaikan fungsi-fungsi esensial. Yang pertama, contoh misalkan tadi fungsi ruang, pencahayaan, penghawaan. Terus ya udah kita libatin aja si komposisi dan si komposisi ya. Jadi komposisi dalam desain dan proporsi gitu. Komposisi dan proporsi. Jadi misalkan begini, tema yang kita ambil tropis misalkan. Kita tentuin owner nih, misalkan owner datang kita, Mas saya pengen rumahnya tropis gitu. Kita ambil aja unsur dari tropis itu apa aja, elemen-elemen kayu ya, kayu, konkrit, terus karakter kita masukin lah dikit, suka ada putihnya gitu, putih, kotak putihnya misalnya, putih masukin. Terus abis itu kita sebetulnya hanya tinggal ngatur di komposisi dan proporsi tadi. Misalkan di ruangan ini dinding putih. Terus sebelah sini nanti aksennya warna, nah aksennya ini kita masukin warna bata tempel misalkan. Tapi nextnya si owner mau rubah-rubah itu misalkan, ini mau jadi kayu kayak mau jadi apa, ya udah. Yang penting ini kayu, ini tetap putih. Jangan juga jadi ini kayu, ini kayu. Nah, kalau dia mau rubah ini jadi hijau, ya nggak apa-apa. Ini hijau, itu kayu, atau ini hijau, ini bata tempel. Nah, kira-kira gitu. Maksudnya sederhananya kita kayak tentuin guide-nya mana yang sebidang ini tuh warna solid loh. Sebidang ini tuh tekstur sebagai aksen. Udah itu. Tapi dia mau rubah teksturnya mau jadi apapun ya udah. Kira-kira gitu kalau kita pendekatan masalah karakter tadi ya. Tapi kalau karakter desain yang dimaksud adalah langgam, misalkan klasik, modern gitu-gitu ya. Kita kalau yang klasik nyerah sebenarnya. Susah. Itu jadi kita lebih banyak bermain desain-desain yang modern, kontemporer, gitu-gitu ya, industrial, tropis gitu-gitu sih. Lebih baik kita tolak. Kira-kira gitu. Oke, gimana Syahda, udah cukup untuk pertanyaannya? Jawabannya maksudnya. Ada yang lain? Kenapa ini? Habis. Mas sama ini Mas. Oh iya. Si gentengnya seperti apa? Rencananya? Second skin. Second Dari skin-nya skinnya ya, untuk yang area sini ya Mas ya? ya, sebetulnya sih itu kayak genteng pada umumnya aja Mas Wandi susunannya. Jadi dengan ringnya yang jarak 15-20 sentian gitu. Kita nggak di pola khusus sih. Jadi seperti genteng biasa aja, tapi kita buat dia lebih vertikal. Tapi dia tetap punya kemiringan juga sebenarnya. Nah paling nanti ada perkuatan join khusus untuk. Jadi tetap ditumpuk juga di situ. Tetap ditumpuk juga Mas Wandi. Jarak dari dinding ke second skin. Itu sekitar yang paling atas ini kalau nggak salah 70-80 sentian, ke bawahnya itu 120-an.
Jarak dari dinding ke second skin-nya, betul. Karena untuk kemiringannya ya Mas ya. Jadi Nah ini nih, jarak ini dinding dalamnya, ini second skin-nya kira-kira di 1 meter 20-an yang paling bawah, yang atasnya mungkin di 70-80 sentian sih Mas. Jadi kita juga worry kalau terlalu mepet, malah jadi nggak bisa ada yang akses sama sekali, itu agak ini ya, maintenance ya paling itu sih Mas. Gitu. Oke, untuk yang lain? Itu untuk bangunannya Mas, ini kan sebenarnya gang ya. Kalau untuk yang area gang tuh langsung pemukiman atau memang tanah kosong gitu? Permukiman Mas, jadi ini tuh permukiman padat Mas Igo. Ke sebelah sini tuh udah rumah-rumah gitu ya. Sini juga rumah bangunan komersil, ada kayak toko-toko gitu ya. Ke belakang tuh juga rumah. Jadi memang permukiman padat di sini tuh. Gitu. Karena ini kos-kosan dibikin beronteng. Oh enggak Mas, untuk torrentnya kita tetap ada torrent. Jadi kalau lihat di sini, ini sebenarnya ada 2 layer. Ini kan breathing wall yang luar, terus di dalam ada roster lagi ya. Nah ini tuh sebenarnya ruang utilitas Mas, ditaruh di paling atas di rooftop. Jadi ini posisinya utilitas ini juga nggak selevel sama lantai ini sebenarnya Mas. Dari sini kita ada tangga lagi naik, ini ke sini iya. Jadi posisinya kalau di Dena sebenarnya di sebelah sini di lantai paling atas itu ada area utilitasnya kita. Toren kapasitasnya berapa ya? Itu 1000 kali 2 gitu ya. Ada fasilitas apa? Untuk ini ada Mas, kita bikinin ducting khususnya. Nah rencananya memang untuk outdoor unit semua ditaruh di area tangga ini. Kalau saya nggak ada, di market kita itu yang sebelah ke, nah kalau yang sebelah sini itu kan yang ini ya, ini kita pakai roster breathing wall. Kenapa? Karena dia kelihatan dari gang ya Mas. Nah yang ke belakangnya, yang sebelah sini, ini kita nggak pakai nih. Ini kita bikin terbuka aja. Nah di dinding-dinding ini sebenarnya kita bisa buat taruh outdoor gitu. Karena sengaja sih, ini kan udah ketemu bangunan orang kira-kira gitu sih Mas. Nah yang mungkin masalah utilitas itu juga cukup susah-susah gampang ya, kadang-kadang bikin jorok bangunan kita gitu. Nah itu benar-benar emang harus kita bahas bareng di proses DED itu, bagaimana supaya utilitas bisa okupasinya mencukupi, mengakomodir, tapi nggak ganggu dari si desain kita, kira-kira gitu sih. Apalagi mungkin tadi kalau Mas Wandi tanya AC kan itu ada jaraknya juga, kayak lebih dari jarak berapa gitu-gitu. Udah nggak dingin kan itu pipa freonnya gitu-gitu. Nah jadi kita pikir berarti AC ini kayaknya nggak bisa dikumpulin semua di satu spot di paling atas nih kalau kosan gini. Kecuali mungkin pakai ini ya AC kaset mungkin ya, atau multi split gitu ya. Cuman kalau ini kan kita kosan mah kayaknya nggak gitu ya, jadi AC biasa aja, AC split biasa. Jadi kita pilih ya udah ditaruh di tengah deh, biar kebagi ke sana sama ke belakang sama ke depan gitu. Gitu sih. Oke, baik Mas Andi. Yang lainnya? Sudah cukup Mas Hotman. Oke. Ada pertanyaan lain? Mungkin dengan desain seperti ini harga kos per bulannya berapa Mas? Belum rilis, ya. belum boleh ngasih tahu. Kita tunggu nextnya ya. Belum Mas Wandi, insya Allah harusnya awal tahun. Ini balik lagi owner itu ngajak Elena untuk benar-benar kolaborasinya tuh nggak hanya di desain, dia juga kan masalah kos ini ya, ya pas-pasan lah, terbatas gitu kira-kira. Jadi kayak ini gimana nih, apa kita prosesnya kita bikinin satu rangkaian cerita atau apa supaya nanti bisa ya ada. Oh iya, atau memang sempat ada obrolan bertahap gitu nggak Mas, maksudnya untuk pembangunan? Ada juga ada obrolan bertahap juga, tapi itu sampai proses perencanaan sekarang belum kita belum kita exercise nih pentahapannya akan seperti apa gitu. Oh iya. Karena terkait sebenarnya kalau struktur nggak masalah, arsitektur juga nggak masalah, lebih ke mechanical elektrikalnya.
Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Lutfan. Mungkin kita sudahi saja untuk sharing Iya. session kali ini. Terima kasih Mas Lutfan dari Elena Associate untuk waktunya telah menyempatkan hadir di acara ini.